أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوّع. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا العلا متبوّع. أقيم مقاما لم يكن فيه مرسل وأمست بها حجب الجلال والطاعة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada yadhakkara arada syukura. Assalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa imamuna wa qudwatuna wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sayyidal bashari la kal bashar hamdan abdi bi ilmi wa ma'rifatih wa syukra syukran katsira wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azimul akbar wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan
abduhu wa rasuluh, abdun arsalallahu lil alamina basyiran wa nadhira, wa balagha risalah wa adal amanah wa dawwa bihi minal ummati basyaran katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bahbi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wa jamil muslimin wa muslimat rahimakumullah, ushkurullah bi ta'atihi wa alamu annakum satadkhuluna fi amikumul hijrihil jadid wasta'idul istiqbala bil jihadi wa iksharul a'mali salihat. Qauluhu ta'ala man amila salihan min dzakar aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ihsanin ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu sa'adah tulul umam fi ta'atillah. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, subhanallah, kita mengucapkan segala puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala pujian, dengan tahlil, tahmid, tamjid, sampai kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar menghidupkan kita semua di dalam majelis itu akan hidup kalau didengungkan bacaan-bacaan, yaitu memuji kepada Allah dan memuji kepada Rasul SAW. Tidak diingkari di mana majelis itu dicintai oleh Allah Ta'ala dan dikembangkan sayapnya di atas kepala kita para malaikat, yang mana malaikat itu mendoakan semuanya, baik yang di depan, di belakang, yang duduk, yang berdiri, yang di luar, sampai sekitar 40 rumah mendapatkan semua barakah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dijauhkan semua dari bala dan musibah, berkat pertolongan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan afdhalu sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Apa sabda Nabi? Kebahagiaan yang paling utama, yang paling afdal ialah diberikan panjang umur dengan taat kepada Allah Subhanahu. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, yang mana artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dan dalam keadaan beriman, dan sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Yang mana kita ambil dari kitab Man Syadawa Ilallah halaman 401, yaitu judul Bukti Cinta kepada Rasul SAW dan Amal Saleh. Para
hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, Hatim Az-Zahid berkata, "Manidda'a hubbud dunya, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba' as-sunnati fahuwa kadzdzabun." Yang artinya, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi atau Rasulullah SAW tanpa mau mengikuti perilaku atau akhlak beliau, maka ia seorang yang disebut pendusta, kadzdzab, penipu, pembohong. Jadi akhlak Nabi itu adalah sunnah-sunnahnya, yang semuanya akhlak Nabi itu semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin, yang disebut mukmin, baik dirinya dan hartanya, dengan memberikan, digantikan surga kepada mereka. Maka juga disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Afdhalul a'mali ma'akrihat alaihi nufus." Amal yang paling utama ialah yang dipaksakan dirinya untuk mengerjakan amal itu. Kemudian disambung lagi firman Allah Ta'ala, qalu Ta'ala, "Wa asa an takrahu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Dan boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu itu, sedang dia itu berguna atau baik kepadamu. Dalam surat Al-Baqarah 216. Disambung lagi sabda Nabi Muhammad SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan basarahu bi uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki dengan seseorang hamba itu kebajikan, niscaya diperlihatkan kepada hamba itu akan kelemahan atau kekurangan pada dirinya. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dan dari sini disebut hadis dhaif. Tuba liman hudiyal Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bi. Sabda Nabi Muhammad SAW, berbahagialah orang yang memperoleh petunjuk kepada Islam, adalah rezekinya mencukupi daripada meminta kepada orang lain, dan ia ridho dengan yang demikian. Maka Allah pun berfirman, orang yang meminta kepadaku kebaikan, kebajikan, keutamaan, aku Allah, tiada yang disembah selain aku. Siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak bersyukur kepadaku akan semua nikmat-nikmatku, dan tiada ridho dengan qada ketetapanku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban dari Abi Hamid Ad-Dar. Sampai ada satu riwayat, seorang ahli abid bermimpi. Ahli abid itu ahli ibadah. Dia bermimpi dengan bertemu dengan seorang wanita yang mengembala kambing yang akan bersama masuk surga. Maka wanita itu dipanggil dan menemani dalam ibadah selama 3 hari. Seorang abid ingin tahu kenapa orang ini mempunyai kedudukan mulia padahal dia hanya budak pengembala kambing.
dilihat tidak berilmu, tidak beramal. Maka diselidiki selama 3 hari apa yang dikerjakan. Ternyata perempuan wanita ini nggak kelihatan sholat malamnya. Jadi nggak kelihatan tuh orangnya sholat malam, nggak kelihatan zikirnya, nggak kelihatan dia khusyuknya, ya. Maka si orang ahli ibadah ini bertanya, amalan apa sih sebenarnya kamu sehingga kamu bisa masuk surga bersama aku? Sedang orang ahli abid ini sembahyangnya 500 rakaat, 1000 rakaat, nggak pernah batal wudhu, nggak pernah nggak berzikir terus, tapi kedudukannya sama-sama masuk surga. Maka dijawab oleh perempuan itu, ada satu hal yang ada pada diriku tapi engkau tidak memiliki. Apa itu katanya amalan kamu? Satu, jika aku itu dalam kesulitan, dalam urusan kepepet hidup, aku tidak pernah minta memohon kepada Allah untuk supaya dilonggarkan atau dilapangkan. Biar saja itu sedih. Jadi kalau saya punya utang, biar saja, memang waktunya. Kalau dia susah, ya waktunya susah. Biar saja nanti ada waktunya gembira. Kalau kita nggak mungkin. Ya, utang sedikit saja kita teriak ke Sunan Ampel, Sunan Ampel, ya utang saya, kuburan suruh bayar. Ya, akhirnya zikirnya sudah, dari baca salawat, sallallahu alaihi Muhammad utangku, sallallahu alaihi Muhammad utangku, sallallahu alaihi Muhammad utangku. Jadi yang jelasin yang mana? Di mulutnya ucapannya salawat, tapi di dalam pikirannya utang. Jadi di sini alhamdulillah kita ini nggak pernah punya utang tapi ngutangi, ya. Jadi yang punya suami ngutangi, ngerti kan? Bukan ngutangi duit, ya, ngutangi jajanya, harganya murah, ya. Kalau yang kurus tidak perlu hutang. Jadi dilapangkan ini disebabkan dari dilapangkannya ini nggak pernah memohon kalau sulit. Ya, kalau kita, ya, kamu diberi kesulitan nggak kerja 1 hari, kamu sabar. Kamu tuh sabar. Kalau orang laki ini mesti sabar. Yang belakang itu gak sabar. Paham? Ya. Kemarin saya ngomong sama anak-anak ini, ya, carilah wanita salehah, laki-laki yang salehah, laki-laki juga salehah, yaitu kaum muhajirin wal ansar, orang yang hijrah dan kaum ansar. Terus saya ngomong sama murid saya yang belum kawin ini, maukah kamu saya kawinkan sama orang muhajirin dan ansar? Asal guru mau nikahkan saya siap. Saya punya kaum muhajirin dan ansar, orang yang hijrah di jalan Allah. Siapa? Itu orang yang gak pulang-pulang di musola saya. Tukang adzan mau? Kamu dikawinkan sama orang tukang adzan mau nggak? Katanya si perempuan, ya saya nggak masuk surga nggak masalah asal nggak dapat orang tukang adzan. Itu orang-orang yang tukang adzan itu kelak nanti bisa memimpin mereka, di imamnya itu jalan masuk surga. Dia memimpin orang-orang yang mau sholat sebelum imam sholat. Ya.
Kata orang tua ngadan ini kalau bisa 5 waktu dia jadi muadzin, itu kumpul sama Sayyidina Maktum, kumpul sama dengan Bilal, ya, surganya dekat sama-sama muadzinnya, asal 5 waktu adzan. Ya. Jangan maghrib to adzan subuh melungker, nggak bisa. Itu yang punya mantu juga. Nah, yang kedua, jika aku diberi sakit, aku tidak mempunyai cita-cita untuk disembuhkan. Sanggup nggak kita? Ya. Sampai nggak usah jauh-jauh ujian Allah Ta'ala, kamu kena penyakit diare, bingung sudah. Ya. Betul kan? Diobati ini salah, diobati salah, gak ada 5 menit, bro, keluar, bro, sebayang, bro, yang namanya diare. Tapi kalau yang namanya perempuan salehah ini, dia diam, tidak berobat. Dia mengatakan dengan sakit itu, yang ngurus perutnya, alhamdulillah, 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 gak ngelongsong. Kalau kita dikasih sakit gigi, ada orang ngamuk, bengkak, yang namanya pipi kita, ada orang ngomong sudah mau ngamuk saja, buang sak kamu itu, tak ngerti untuk lorong. Ini baru sakit gigi, ini orang yang pasrah ini tidak, ya. Tapi kalau anak-anak sekarang ini nggak sanggup. Saya sendiri saja begitu kena penyakit ambeien aja nggak sanggup. Udah duduk ini ikhlas saya. Tapi pada waktu baca fayah, waktu teriak, sakit. Jadi bacanya nggak ikhlas. Tapi perempuan yang salehah ini ikhlas. Dia dikasih sakit senang, dia dikasih susah senang, dikasih kekurangan senang. Kalau kita beda. Nah, kedudukannya lebih tinggi yang perempuan ini. Itu nggak perlu salat tahajud, nggak perlu zikir, nggak perlu ini. Pasrahnya yang penting. Ya. Ikhlas. Tapi termasuk kita ini golongan yang sudah ikhlas. Karena dipaksa, amal dipaksa dulu baru ikhlas. Yang hadroh semuanya rajin, ya, yang ngaji rajin, apalagi kalau dibayar, ya kan? Yang shooting, masya Allah, lebih pagi datang, bukan malam lagi. Berapa bayarannya? Kontraknya besar, oh sudah siap. Tapi kalau untuk ngaji, nanti kan. Tapi nanti. Tapi mudah-mudahan ini semuanya belajar ikhlas. Belum ikhlas, belajar ikhlas. Jika kepanasan, yang ketiga, ya, kehausan kena matahari, dia nggak pengen berteduh. Kena hujan dia nggak teduh, kena panas nggak teduh, biar aja kerucut. Pakai kopiah putih kehujanan, dia langsung berdoa, ya Allah, alhamdulillah rahmatmu ini ya Allah, Engkau datang kepadaku ini hujan ini ya Allah. Nah, senang. Paham? Begitu senangnya dia terima hujan. Nah, di sebaliknya orang yang tidak bersyukur, dia lari maki-maki sama hujan. Apa ini hujan, angin ini, berteduh lagi di pohon selam, berbladek mati. Nah, sekarang lagi musimnya orang bisa berpetir, dia maki dulu. Ini ada apa ini? Musim saya ini mengganggu perjalanan saya, mengganggu kehidupan saya, mengganggu jualan saya
Saya 1 hari pagi sampai sore belum dapat pelaris. Es saya sampai cair. Kena air juga kerupuk melempem. Suamber berarti pisan. Gak syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi di sini anak-anak ini yang jualan ini, masya Allah, ya, walaupun jual es, jual apa namanya, bakwan, bakso, ya, ada nggak yang jual becak ini? Kalau ada saya ikut nyumbang. Disuruh narik becak katanya. Saya ini kan anaknya jenderal. Ya, malu. Akhirnya malu, dia mau 1 hari di becak itu, tapi becaknya dijual sama orang. Nah, boleh. Jadi ini wali yang sudah masuk golongan perempuan, sudah menjadi wali, walaupun ibadahnya tidak besar, tetapi dia memaksakan dengan amal-amal soleh itu. Maka di sini tanda-tanda bukti cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bukti cinta itu 3 hal. Pertama, hubbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta kepada Nabi ini ada buktinya. Man ahabba say'an aksara min dzikri wa mahabbatillah wa rasulih wa tariqi wa sabilih, yaitu menjalankan semua apa-apa tentang yang dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan menyebut terus-menerus, siang dan malam, pagi hari dan sore, tidak memandang selain kepada yang dicintainya. Semuanya karena nur Nabi kita Muhammad SAW, maka dia keluarkan Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah berpikir yang lain-lainnya, bagaimana cintaku dibalas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada yang cinta, udah ikut merasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saat dia mahal qiyam, saat menyebutnya Nabi Salam, dengar, diam. Dia mengatakan, iki lapo sih. Matanya terpejam, tenggorokannya kering, mulutnya menguap ngantuk. Cinta. Kalau cinta kepada Nabi, buktinya kita sudah membaca salawat itu pertama. Yang mengerjakan semua amal-amal saleh dia itu pertama. Yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak didengarkan itu suara kaki, jalannya kakinya Bilal, karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semuanya sahabat melaksanakan dan mengerjakan, yang sudah tercatat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirina. Tidak ada yang dicintai oleh Allah Ta'ala tubna, yaitu bertaubat kepada Allah dengan mensucikan dirinya, al-mutatahhirina,
yaitu mengamalkan terus-menerus yang namanya wudhu. Dia ke belakang ambil air wudhu, begitu ke depan dia batal ambil air wudhu. Di mana tempat dia ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang hambaku ingin menemui aku, kalau seorang hamba itu menyintai aku, kalau seorang hamba itu menyintai Rasulku, maka hidupkan sunnah itu. Sucikan dirimu dan hatimu, sucikan pikiranmu, sucikan usahamu, sucikan semua perkara yang ada dirimu. Karena aku Al-Qudus, aku pun maha suci, kata Allah. Rasulku pun suci, Al-Quran pun suci. Tidak akan bertemu dengan Allah sebelum dia mensucikan dirinya dengan mengamalkan wudhu. Hanya mengamalkan wudhu. Dengan mengamalkan wudhu saja, dia sholat sunnah 2 rakaat, dia nggak mengerjakan zikir yang lain, hanya sholat sunnah wudhu saja, meninggal, dia bebas masuk surga di mana saja diinginkan. Pintu mana yang dia masuki itu karena kesuciannya. Karena surga pun suci, tidak akan disentuh kepada yang tidak suci. Kesucian seorang hamba inilah yang bisa masuk menerobos surga mana saja, pintu mana saja yang dia kehendaki. Tapi kalau dia najis, dia batal, tidak bisa masuk surga. Dan saya mau tanya sekarang, kalau yang punya istri, boleh nggak didekati istri yang lagi datang bulan? Suci atau kotor kalau datang bulan? Kotor. Boleh didekati. Yang kotor pun bisa mendekati yang suci? Tidak boleh. Begitu pula manusia ini, bagaimana menghadapkan dirinya kepada Allah kalau kita diterbitkan tidak pernah bersuci? Ini sudah Nabi. Kalau kita sholat di mana saja, kita berdoa di mana saja, di kantor, di jalan, di mobil, di tempat mana saja, begitu ada wudhu kita berdoa sama Allah Ta'ala, lebih diperhatikan orang yang berdoa itu ada wudhu, orang yang berpikir ada wudhu, ada yang bertasbih ada wudhu, dibandingkan orang yang batal wudhu. Itu yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih cepat datangnya diterima. Ud'uni astajib lakum. Bukan tidak boleh berpikir gak ada wudhu, bukan gak boleh orang selawat tidak ada wudhu, tapi kalau kamu ingin lebih cepat doa itu diterima sama Allah dalam keadaan wudhu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sini Ali karena dia begitu saat mengambil air wudhu, badannya gemetar, wajahnya pucat, penuh ketakutan dan cemas saat mengambil air wudhu. Belum sholat, dia mengatakan dalam dirinya, Nabi, ini karena bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Suci, aku niatkan diriku dengan aku berwudu ini seakan-akan aku ini
akan menghadap kematian, seakan-akan aku menghadapi yaumil hisab yang besar, seakan-akan aku meninggalkan seluruh keluargaku, seakan-akan aku meninggalkan semua kesenanganku, seakan-akan aku meninggalkan semua kegiatanku, kerabatku, karena Engkau telah memanggil aku. Dan aku akan menemui Engkau ya Rabb dengan penuh dosa dan penuh kesalahan dan penuh kekurangan-kekurangan ini. Ini Sayyidina Ali yang sudah ibadahnya banyak masih mengatakan banyak kekurangan pada diri. Begitu niat seakan-akan menghadap Allah dalam sholatnya ini, seakan-akan rohnya ditarik oleh malaikat Israil. Gemetarnya untuk menghadap kepada Allah ini disebabkan karena kesucian hatinya. Kalau kita ngambil air wudhu, kita bisa terjadi ngambil air wudhu sudah bisa penting sah saya sholat. Ini sama gak usah berpikir, langsung mandi pakai keramas sudah gak usah mikir, bersih. Kesucian itu diberangkatkan dari pikiran dan hati kita. Tidak akan ditemui malaikat yang suci. Maka ada sebutan kata-kata Ruh Kudus, roh yang suci. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW waktu pertama kali menerima wahyu ilahiyah, yaitu ayat Quran. Pertama kali Al-Quran, Iqra wa rabbukal akram, belum keseluruhan. Bagaimana berhadapan dengan malaikat Jibril, begitu takutnya, gemetarnya. Belum menghadapi hari kiamat, hanya baru datangi malaikat Jibril sudah gemetar, lumpuh tulang-tulangnya, berlari sembunyi. Rasul SAW masuk ke rumah, masuk di dalam kolong, ambil selimut yang dari kain kasar, ditutup mukanya, tidak melihat lagi kepada Siti Khadijatul Kubra, saking takutnya dengan malaikat Jibril ini memberikan wahyu. Inilah kesucian seseorang itu didatangi yang suci. Jadi kita harus menyadari, ya, kalau kita sama orang suci, orang soleh nggak dekat, kita ini kotor. Kalau kita nggak bisa dekat sama wali-walinya karena kita kotor. Kalau kita nggak bisa berhikmah, dapat amanatnya dengan wali-walinya karena kita kotor. Yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan ittisal disebabkan karena kesucian dari niatnya, dari keinginannya, dari bahasanya, dari semua takwanya, dan semua ini karena kebaikan. Jadi kalau ada orang nggak bisa ngaji di majelis ilmu, nggak bisa ngaji selawatan karena gangguan, amalnya nggak dipaksa, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya nggak datang, nggak bisa datang, padahal nggak ada keperluan, nggak bisa lagi mengamalkan, nggak bisa istiqomah.
Itu yang gak mau itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dia. Allah gak mau lihat dia, malaikat gak mau lihat dia itu. Dengan sebab dia tidak mau, itu Allah yang menghentikan dia. Mandalladhi yasma'indahu ila bidri. Allah usir itu supaya tidak bisa mendekat kepada orang-orang yang saleh. Gak pantas dia menerima warisan dari kita Muhammad SAW. Tidak pantas dia mendapatkan yang namanya haibat dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia termasuk dikatakan orang yang terganggu pikirannya. Orang yang mementingkan kepentingan hidup di dunianya daripada Allah wa Rasul, itu kurang akal, diganggu, terganggu pikirannya, dikatakan dia orang gila. Na'udzubillah. Akan aku bangkitkan dalam mabuk dan kegilaannya dia, dan aku bikinkan dia yang selalu dia berputar-putar, tidak tahu siapa imam mereka. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Karena aku punya sifat pencemburu, Allah punya sifat pencemburu. Siapapun mereka yang sudah mengatakan cinta kepada Allah wa Rasul, yang mengatakan ati Allah wa Rasul, maka diingat-ingat, sami'na wa ata'na. Apapun alasan dia, tidak ada dalil bagi dirinya satu ikatan yang sudah jelas bahwa orang yang bertali kasih bersama cinta dimanapun dia akan berdua. Begitu seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyintai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya didekatkan dengan Allah, disejajarkan dengan Allah. Itu tandanya Allah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditaruh lafal Allah di tempat ini, lafal Muhammad SAW ditaruh di kota Malang. Tidak. Setiap memandang sudut, di situ ada Allah, berarti ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca salawat, di mana di situ disebut salawat, di situ ada Allah, di situ ada Rasul, di situ ada malaikatnya, di situ ada rohnya, di situ ada ilmunya, di situ ada amalnya, di situ ada pahalanya, di situ ada pengampunannya, di situ jaminan surganya. Ini kelebihan orang-orang yang baca salawat Nabi Muhammad SAW. Cinta melebihi cintanya kepada anak istrinya, melebihi cintai hartanya, melebihi cintai semua kesenangannya, melebihi cinta dari semuanya. Tidak ada bagian yang lain yang bisa menghibur hatiku adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang orang cinta. Tidak mudah mengatakan saya cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga perbuatan kita pun nggak cocok. Kalau kita ingin ketemu Nabi, bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, mau bukan pakai wirid, bukan pakai zikir. Pertama, amalkan wudhu. Yang kedua, hilangkan yang kotor di hati kita. Iri hilangkan, dengki hilangkan, tamak hilangkan, rakus hilangkan, suudzon dihilangkan, sangka buruk dihilangkan. Semua bebaskan hati kita. Yang pelit hilangkan. Semuanya yang jelek-jelek ini dihilangkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai hati yang punya sifat itu.
Ya, ada orang nggak paham. Belum tentu yang duduk di depan ini, saleh. Belum tentu. Belum tentu duduk di belakang itu nggak saleh. Belum tentu yang sembunyi di belakang nggak saleh. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala di situ adalah ketakwaannya di sisi Allah. Maka ini disebutkan, mau jadi orang mulia, mau jadi orang sukses, pasang badannya, pasang matanya, pasang pikirannya, pasang uangnya, pasang tubuhnya, pasang perjuangannya, pasang semuanya. Seperti halnya membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka supaya mendengarkan itu karena cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah cinta kepada Allah Rasul, sifat ketuhanannya muncul, sifat Rasulnya muncul, sifat malaikatnya muncul, sifat kasih sayangnya muncul, sifat mencurigai hilang. Satu cerita, pernah dengar nonton filmnya, mungkin pernah cerita Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu sebelum belajar nuntut ilmu kepada Allah Ta'ala, kepada Kanjeng Sunan Bonang, sudah dimasukkan jiwanya itu sifat ketuhanan sama Allah. Di situ dikatakan dalam Al-Quran, setiap siapa manusia kami kehendaki kebaikan, maka sifatku dan sifat Rasul ada pada dalam hatinya. Apa sifatnya daripada Allah dan Rasul? Allah tidak pernah mementingkan kepentingan dirinya, Rasul tidak pernah mementingkan keluarganya dan anak-anaknya, tapi mementingkan kepentingan umat. Begitu melihat seluruh makanan di gudang bapaknya waktu itu sebagai seorang bupati yang mengambil upeti, dia tidak rela semuanya rakyatnya itu, semua penduduknya yang tidak makan, sampai ada yang 2 hari kelaparan. Dan curi yang namanya beras, dan curi namanya gandum, dan curi sayur yang dari upeti itu dibagikan semua orang rakyat jelata. Sifat Allah sudah ada, cuman tidak menggunakan ilmu syariat karena belum bertemu Sunan Bonang. Begitu singkat cerita, Kanjeng Sunan Bonang dibuat sebab musafir, melihat tongkatnya dari emas, padahal pucuknya sama pegangannya saja yang emas. Begitu dilihat oleh Kanjeng Sunan Bonang, lumayan ini saya jual, bukan untuk kita makan. Kalau andai kata emas ini aku jual, akan bisa 10 keluarga atau 20 keluarga yang tidak makan akan kami pikirkan, walaupun saya tidak makan. Itu yang namanya sifat ketuhanan dan sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disifatkan kemurahan itu, disifatkan semua kebaikan itu, disifatkan Raufur Rahim itu, disebabkan ketuhanannya. Belum ada ilmu, belum sholat, belum zikir, belum puasa, belum baca selawat, belum mengatai ayat. Begitu dirampas tongkat ini, jatuh Kanjeng Sunan Bonang. Syekh Mahfum nama beliau. Setelah jatuh tersungkur, menangis penuh perasaan gemetar dan takut Sunan Bonang ini. Tentu kita akan menilai bagi
dari pandangan orang umum atau awam pasti karena dirampok. Begitu diambil tongkatnya, tapi dijiwakan, sudah jiwanya Sunan Kalijaga ini tidak pernah menyiksa orang. Dia pikir orang tua ini bukan seorang alim, bukan seorang muallim, bukan seorang tuan guru, tetapi orang yang pedagang atau seorang tua yang kaya raya karena pakaiannya penuh dengan gamis. Tidak berarti tongkat itu yang diambil, tapi setelah didatangkan, begitu melihat tersyukur menangis. Hatinya yang tidak tegaan ini mendatangi sama Kanjeng Sunan Bonang Sunan Kalijaga. Hai kakek yang tua, bapak yang tua, apakah engkau menyesal tongkat ini yang aku ambil, atau engkau akan menyesal semua yang hartamu yang kami rampas? Sunan Bonang mengatakan, tidak, saya tidak menyesal tongkat ini yang kau ambil. Saya tidak keberatan tongkat ini kau ambil. Tapi hai anak muda, ketahuilah, perhatikanlah, aku jatuh ini telah mencabut seluruh keluarga. Rumput ini mati. Ini yang aku sesalkan. Yang harusnya dia subur, yang harusnya dia hidup, tapi aku cabut dengan tanganku, berarti aku lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dosa kecil, ini bukan dosa yang biasa bagi Sunan Bonang. Menangis dia minta ampun, nastaghfiruka wa natubu ilaik bikulli dzambin dhahiran batinan ya Rabb. Menyesal hanya rumput. Tongkat yang dari emas tidak akan berarti bagiku, kata Sunan Bonang. Lebih celaka lagi, aku telah berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai bertanya, lah poetan rumput aja udah ditangisi, makanan kambing aja ditangisi, makanan sapi ditangisi, emas yang berharga, emas yang mulia nggak pernah ditangisi. Itu senting pasti ya. Kalau sampai mau begitu, saya mau tanya, jujur jawab, mau rumput atau emas? Sayang rumput atau sayang emas? Ya. Bisa jawab enggak? Sayang rumput atau sayang emas? Pasti kamu mengatakan sayang emas. Kalau kamu mengatakan sayang rumput, berarti bodoh. Iya. Berarti kalau kamu mengatakan sayang emas, berarti kamu mengatakan Sunan Bonang bodoh. Berani kamu mengatakan wali itu bodoh? Walau tidak kamu. Ilmunya yang dimaksudkan. Kalau kamu semuanya bisa menjawab saya akan milih rumput, jelas kamu kambing atau sapi. Sebab emas gak pernah makan, sapi gak pernah makan emas ya. Ada gak sapi itu makan emas? Ada. Ya emas siapa saja. Orang sekarang itu gak makan daging sapi, kamu dimakan sapi. Ngerti? Lebih pintar sapinya daripada manusianya. Coba kalau sapi disuruh ke sana, nurut nggak? Masuk kandang, nurut nggak? Kalau kamu diperintah, nurut nggak? Pintar sapi daripada kamu. Masa? Kamu hidup pakai akal, tapi nggak pintar-pintar. Nah, disitulah perbandingannya. Sunan Bonang akhirnya bertanya, aneh manusia ini, katanya. Jaga-jaga. Hei anak muda, engkau tahu
maka ditunjuk. Mana tongkatnya? Sini. Kalau kau ingin tahu, begitu ditunjuk yang namanya pohon siwalan, yang semuanya itu berbuah, ditunjuk kafi bainan nun bibarakat min nama amrohu idaroda sayaku dalam kun fayakun. Langsung kamu lihat semua jadi emas, semuanya jadi emas. Kaget kalian Sunan Kalijaga melihat itu emas. Mulai berpikir ini orang yang senang duit, belum ngaji. Orang biasa belum ngaji ini senangannya duit. Tapi kalau sudah ngaji senangannya duit itu goblok kok pinter. Normal. Jawabannya normal. Gak ngaji dia buru dunia, gak ngaji dia cari dunia, gak ngaji dia tuntut dunia, gak ngaji dia berusaha cari dunia. Sampai dia ngaji pun cari ceperan di pengajian. Masa normal. Mudah-mudahan kita termasuk bukan golongan-golongan yang normal. Karena saya termasuk golongan yang tidak normal, karena saya mengikuti Kanjeng Sunan Bonang. Ya, jadi kalau sama ngaji sama saya harus gak normal. Jadi kalau orang yang normal ketemu saya nggak bisa jalan sama saya. Ya, senangan sama lain. Ya, ada yang senang kerja siang malam, ada yang seneng sampai gak mau ngaji, itu senangnya. Ya, sedangkan saya senang duduk. Kalau kamu senang sama saya, sama-sama duduk sama saya 24 jam, insya Allah anakmu kabeh dan megah. Ya. Katanya saya sudah pikir 1000 ikhlas, ya Allah. Kamar sudah saya petengi semua, ya Allah. Saya gelapi semua, ya Allah. Tapi saya kok gak kaya-kaya, ya Allah. Stres apa enggak? Saya ingin ilmu gaib, ya Allah, dibuka sajadah lagi, ya Allah, gak ada uangnya, ya Allah. Saya kepingin kayak Gus Arifin, ya Allah. Ya, niru saya gak bisa. Kenapa? Satu saja model. Kalau kamu gak percaya, coba kamu pakai sorban seperti saya. Kalau bisa seperti saya ini tanpa kemiti, ya, jangan dikemiteni. Tak bayar 1 juta, nggak pakai lihat cermin, ya, nggak pakai lihat kaca. Nah, itu saja sudah tidak perlu belajar, itu sudah dapat ilmu pakai sorban. Masa perlu belajar nggak? Nah, di situ artinya saat itu Kanjeng Sunan Kalijaga berpikir tentang emas. Alangkah emas ini akan kami bagi-bagikan sama Raja Jelata. Semua sak desa akan makan. Betapa senangnya aku karena aku sudah mendapatkan emas yang banyak itu. Pikirannya mulai kacau melihat emas itu. Begitu dia melihat, terus dilihat mau diambil, berubah lagi jadi pohon apa? Pohon siwalan, apa gaya? Penaren. Gitu, penaren ya. Akhirnya beliau, subhanallah, dari mana ilmu ini? Baru timbul. Kalau begitu saya akan mengikuti Kanjeng Sunan Bonang. Aku tinggalkan dan aku hijrah semua perbuatanku yang buruk, yang salah, yang tidak bagus ini. Aku akan menuntut ilmunya agar aku bisa memberikan makan seluruh dusun ini, dan aku memberikan mereka makan ini sebab aku mengetahui ilmunya terhadap orang tua ini. Ilmu yang diburu tidak memburu emas itu. Tongkat dikembalikan, diikuti Sunan Bonang sampai berbulan-bulan tidak diajarkan ilmu untuk dia cari kesadaran. Jadi
cuma pelajari kesabaran. Jadi kesabaran di situ karena beliau adalah sosok yang akan menggantikan kedudukan Kanjeng Sunan Bonang. Jadi murid yang paling dicintai dari sekian murid dari Sunan Bonang adalah Sunan Kalijaga, karena kesabarannya, karena ketabahannya, karena ujian dia lampaui semuanya, sehingga masuk dalam kurun waktu 18 tahun bertekad untuk mendapatkan kedudukan sebagai wali Allah, maka masuk menjadi wali semua. Singkat cerita, ini tanda cinta kepada Rasul SAW, yaitu meneruskan perjuangan beliau, perjuangan menyambung lidahnya Rasulullah dan menyambung semua amanat Rasulullah dan melaksanakan semua perintah Rasulullah. Itulah yang dinamakan bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pasti orang itu akan dimuliakan Allah Ta'ala dunia dan akhirat, gak akan miskin selama-lamanya. Andai kata dia miskin, dia punya harta, tapi hatinya lebih kaya daripada orang yang kaya. Andai kata dia fakir, dia akan memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam dirinya. Andai kata dia kaya pun, dia akan memiliki hati yang kaya. Semua kaya berkat ilmunya Allah Ta'ala. Siapakah yang paling kaya? Orang yang mendapat ilmunya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lebih mulia dari segala yang mulia yang tidak menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.